Ini yang pertama, keistimewaan buku ini ditulis oleh seorang ulama yang dia benar-benar menghadapi permasalahan yang dia tuangkan dalam buku-buku beliau, dalam buku beliau ini. Kemudian yang kedua, buku ini ringkas ya, ringkas. Bukunya dijual di Arab Saudi cuma 1 real ya. Ya. Di sini diterjemahkan jadi berapa sekarang? Berapa? 20.000. Di sana 1 real buku tipis ya. Kecil. Oleh karenanya mudah untuk dihafalkan oleh para penuntut ilmu, ya, isinya dalil-dalil dan sederhana. Dia cuma mengatakan bab ini dalilnya firman Allah, hadis Nabi, athar salafus saleh. Sederhana. Dan ini seperti metodenya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menulis bab kemudian dituliskan hadisnya dengan dalilnya. Sederhana. Ini mempermudah karena bukunya ringkas namun luar biasa faedahnya. Ya. Kemudian di antara keistimewaan buku ini menjelaskan syirik secara detail. Syirik secara detail. Syirik besar dijelaskan secara detail, syirik kecil juga dijelaskan secara detail. Dan ini jarang ada yang menulis seperti ini. Oleh karenanya saya boleh katakan, tidak ada buku yang ditulis sedetail seperti buku Kitab Tauhid sebelum adanya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Baru ada buku yang menulis secara detail tentang syirik besar dan syirik kecil, itu baru ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Tauhid yang akan kita bahas. Adapun sebelumnya para ulama membahas tentang masalah tauhid, ya, ulama-ulama membahas, tetapi tidak sedetail Syekh Muhammad bin Wahab. Seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim, mereka membahas tentang masalah syirik besar, syirik kecil, tetapi bukunya terpencar-pencar, pembahasannya terpencar-pencar. Tetapi yang menggabungkan dalam satu buku khusus tentang masalah tauhid baru Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, ya. Dan tentunya Syekh Muhammad bin Wahab mengambil faedah dari ulama-ulama sebelumnya, ya. Taib, ada perkara yang ingin saya sampaikan bahwa pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mendapati para ulama-ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i, kemudian Al-Imam Malik, kemudian Al-Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal atau Al-Imam Al-Bukhari yang sezaman dengan mereka, yang di bawah murid-muridnya mereka, ya. Pembahasan mereka jarang tentang masalah tauhid al-uluhiyah. Pembahasan mereka kalau kita buka buku-buku mereka kebanyakan berkaitan tentang masalah tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat. Seperti Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya ada judulnya Kitabut Tauhid. Dalam Sahih Bukhari itu ada suatu subjudul judulnya Kitabut Tauhid. Kalau kita buka subjudul tersebut kita dapati yang dibahas adalah masalah membantah Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak di atas. Maka Imam Bukhari menentangkan hadis-hadis yang menjelaskan Allah berada di atas. Jadi yang dibantah oleh Imam Bukhari adalah Jahmiyah. Kemudian juga misalnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal punya buku judulnya Ar-Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah, membantah orang-orang Jahmiyah dan Zanadiqah. Dan Jahmiyah ini berbicara tentang masalah asma wa sifat, ya. Kita dapati juga perkataan Imam Syafi'i membantah tentang ilmu kalam. Imam Syafi'i benci terhadap ilmu kalam, ya. Kata beliau, hukumku terhadap orang yang belajar ilmu filsafat hendaknya dipukul dengan jaridah kemudian diarak dikeliling untuk dipermalukan, ya. Jadi ulama-ulama terdahulu mereka fokus tentang masalah tauhid al-asma wa sifat. Kenapa? Karena penyimpangan yang muncul di awal-awal di zaman Al-Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya berkaitan tentang masalah tauhid al-asma wa sifat. Ada yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk seperti Khalifah Al-Ma'mun yang dipengaruhi oleh ahlul bidah yang bernama Ibnu Abi Du'ad dari Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Kemudian memaksa agar orang-orang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Kalau ada yang mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk maka dibunuh atau disiksa. Al-Imam Ahmad disiksa di penjara sampai 3 khalifah, ya. Sehingga buku-buku mereka terfokus pada pembahasan tentang tauhid al-asma wa sifat. Mereka tidak begitu detail membahas tentang masalah tauhid al-uluhiyah. Karena di zaman tersebut tidak begitu nampak dukun-dukun muncul, tidak begitu nampak orang-orang minta ke kuburan, sehingga para ulama membahas sesuai dengan kebutuhan. Syirik mengenai minta ke kuburan dan macam-macam ini muncul belakangan. Dukun mencek pada kuburan, dukun jimat-jimat dan macam-macamnya, sihir sana sihir sini, ya. Mulai muncul bukan berarti tidak ada zaman dulu, ada tetapi tidak seperti zaman belakangan. Oleh karenanya ulama-ulama belakanganlah yang mulai menulis tentang masalah tauhid al-uluhiyah secara detail. Di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian mulai abad ke-6, ya, mulai pembahasan-pembahasan berubah lebih fokus kepada masalah tauhid al-uluhiyah, ya. Karena penyimpangan tentang tauhid al-uluhiyah mulai nampak,
mulai nampak penyimpangan-penyimpangan, minta kepada orang mati, bergantung kepada orang mati dan yang lainnya, maka mereka pun menulis masalah-masalah seperti. Contohnya Ibnu Taimiyah punya buku judulnya Qaidatun Jalilah fi Tawassul wal Wasilah kalau enggak salah, tentang masalah wasilah, masalah tawassul. Dia punya buku juga Ar-Rad alal al-Istighatsah fi Ar-Rad alal Bakri, membantah Al-Bakri yang mengatakan boleh beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal Nabi sudah meninggal dunia. Mulailah pembahasan mulai detail tentang masalah tersebut.